Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Ramadanti dengan NIM 08011182025011 akan menjelaskan program mengecek bilangan prima atau tidak dengan menggunakan deretan bilangan. Seperti biasa, sebelum memulai program, kita harus menuliskan terlebih dahulu file header yang akan kita gunakan. File header yang akan kita gunakan dalam program ini adalah file header IOStream. File header yang digunakan agar program dapat menggunakan fungsi cin, cout, inline, dan sebagainya. Kemudian tidak lupa juga kita menuliskan using namespace std, yakni sintak agar program dapat menggunakan semua fungsi dan file. Kemudian in main, fungsi utama dan program utama akan diletakkan sesudah fungsi ini. Setelah itu kita buka program dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Lalu kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan kita gunakan dalam membuat program ini. Di sini kita akan menggunakan 7 variabel, yaitu variabel I, J, A, B, C, N, dan X 100. Kemudian kita nyatakan proses di mana B sama dengan C sama dengan 0. Untuk menginisialisasikan nilai dari variabel A dan variabel C adalah sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan cout yang pertama dengan kalimat masukkan banyak bilangan. Kemudian kita nyatakan cin-nya dengan variabel n agar program dapat menginput nilai n. Kemudian kita nyatakan pernyataan perulangan for, di mana I sama dengan 1, I kecil dari sama dengan N, maka I++. Kemudian lanjut, kita nyatakan cout yang kedua, yaitu dengan kalimat masukkan bilangan ke. Di sini program akan membaca variabel I, digunakan untuk menampilkan kalimat yang ada di antara tanda petik 2 ke dalam layar monitor. Kemudian kita nyatakan cin xi untuk menginputkan nilai ke variabel xi. Kemudian a sama dengan 0 untuk menginisialisasikan nilai dari variabel a, yaitu sama dengan 0. Kemudian kita nyatakan pernyataan for, di mana J sama dengan 1, J kecil dari sama dengan XI, maka J++. Kemudian di sini ada pernyataan kondisi, if XI modulus J sama dengan 0, maka proses akan dijalankan A sama dengan A+1. Statement yang dieksekusi bila memenuhi kondisi dari pernyataan if. Kemudian ada pernyataan kondisi kedua, yaitu if A sama dengan 0, maka proses yang akan dijalankan program adalah B sama dengan B plus XI. Statement ini digunakan apabila kondisi memenuhi pernyataan if. Maka variabel B akan diisi dengan variabel B ditambah variabel XI. Kemudian di sini terdapat pernyataan perulangan for lagi, di mana J sama dengan 1, J kecil dari sama dengan B, maka J++. Pernyataan kondisinya, if B modulus J sama dengan 0, maka proses yang akan dijalankan program adalah C sama dengan C plus 1. Apabila kondisi dari pernyataan if terpenuhi, maka variabel C akan diisi dengan variabel C plus 1.
Kemudian di sini ada pernyataan kondisi lagi, di mana if C sama dengan 2, maka program akan menampilkan kalimat ya, karena di sini terdapat cout dengan kalimat ya, apabila kondisi if terpenuhi. Kemudian else, kemungkinan lainnya, cout tidak, apabila if atau pernyataan kondisi pada di sini tidak terpenuhi, maka program akan menampilkan kalimat dalam tanda petik, yaitu tidak. Setelah ini, tutup program dengan menggunakan tanda kurung kurawal, maka program akan selesai. Program ini jika di running akan tampil tampilan seperti berikut, yaitu cout yang pertama, masukkan banyak bilangan. Kita misalkan banyak bilangan adalah 3, maka akan mengeluarkan cout yang kedua, masukkan bilangan ke 1, kita masukkan bilangan 4, kemudian program akan menampilkan masukkan bilangan kedua, sampai bilangan ketiga karena kita menggunakan angka 3 pada masukkan banyak bilangan. Masukkan bilangan kedua, kita coba dengan 3, kemudian masukkan bilangan ketiga, kita masukkan dengan angka 8. Maka program akan menampilkan kalimat tidak.